إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fadlul Islam. Qala Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Qauluhu wa tu'addis salah. Ya dak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'addis salah, engkau menunaikan salat, ai fi waqtiha wa ruku'iha wa sujudiha 'ala al-wajhil matlub ma'al hubbi lil ibadah wa raghba fiha. Maknanya, kata beliau, wa tu'addis salah, engkau menunaikan salat, ai fi waqtiha, yaitu pada waktunya. Salat itu dikerjakan pada waktu salat yang sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian rukuk-rukuknya. Apa hukum rukuk ketika sholat? Aman, mana aman? Apa hukum rukuk ketika sholat? Wajib. Rukuk ketika sholat hukumnya wajib. Dia merupakan rukun sholat. Siapa yang sholatnya tidak rukuk dengan sempurna, maka sholatnya tidak sah. Wa sujudiha, demikian juga sujudnya, alal wajhil matlub, dengan cara yang sudah diinginkan, sesuai dengan cara yang diinginkan oleh syariat ini tadi, ma'al hubbi lil ibadah, dengan dibarengi kecintaan terhadap ibadah tersebut, war raghba fiha, dan harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala pada ibadah tersebut. Kemudian kata Syekh, wa tariq Abi Qilabah an rajulin min ahli Syam bihi dha'ifun min ajlil mubham la nadri man huwa. Jalan Abu Qilabah, hadis dari jalannya Abu Qilabah. Yang tidak punya kitab ini print sendiri ya, antum print ya. Dari jalan Abu Qilabah, dari seorang laki-laki dari penduduk Syam. Dari Abu Qilabah, dari seorang laki-laki dari negeri Syam. Hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Ini kan sanadnya kan disebutkan an Abi Qilabah an rajulin min ahli Syam. Kata beliau dhaif. Kenapa? Min ajlil mubham. Karena ada perawi yang mubham. Apa mubham? Tidak disebutkan namanya. Itu namanya mubham. La nadri man huwa. Kita tidak tahu siapa dia. Rajul, mubham itu namanya. Tidak diketahui namanya dia. Akhrajahu Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi fi ta'zimi qadri salah. Ini asar riwayat dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadris Salah min tariqi Hamad ibn Zaid. Qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah bihi. Abu Qilabah ini namanya Abdullah bin Zaid bin Jarmi. Abdullah ibn Zaid ibnu Jarmi. Dari jalannya Hamad ibn Zaid, qala haddatsana Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub ibnu Abi Tamimah. Abu Tamimah namanya Hamzah. As-Sikhtiyani. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'ab, itu Syu'ab al-Iman. Min tariqi Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri an Ayyub bihi. Wa akhrajahu Ibnu Abdul Bar min tariqi Hamad ibn Salamah an Ayyub bihi. Jadi madar hadis pada siapa? Porosnya pada Ayyub.
Wa khalafa haula wa ghairuhum Ma'mar, dan menyelisihi mereka ini tadi siapa? Ma'mar. Ma'mar di sini siapa namanya? Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwah Al-Basri. Faqala an Ayyub an Abi Qilabah an Amr ibni Abasah. An Amr ibni Abasah. Dari Ayyub, Ma'mar mengatakan dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Amr ibni Abasah. Qala rajulun ya Rasulullah mal Islam ila akhirih. Nah, lihat ya, dari Abu Qilabah, dari siapa? Dari disebutkan dari Amr ibni Abasah. Jadi ada Amr bin Abasah. Qala rajulun ya Rasulullah mal Islam. Ada seseorang berkata, ya Rasulullah, apa itu Islam? Ila akhirih rawahu Ahmad. Ya. Kemudian wa Abdul Razzaq bihi, juga hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang sama tersebut. Fadh-dhahir anna Ma'mar ibn Rashid syadda fi qawli an Amr ibn Abasah. Yang zahir kata Syekh Utsman Salimi, Ma'mar bin Rashid telah syadz dalam periwayatan ini tadi ketika meriwayatkan dari Abasah, Amr bin Abasah. Kenapa? Li'anna Tsauri, Sufyan, yaitu Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri, wa Hammad ibn Zaid, dan juga Hammad bin Zaid, wa man wafaqahum, dan yang mencocoki mereka, Hammad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, ya. Arjah, lebih rajih. Ya, lebih rajih. Kenapa? Kenapa dikatakan lebih rajih? Kenapa Wandi? Kenapa riwayatnya Ma'mar itu dikatakan syadz, sedangkan riwayatnya Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah dan Sufyan Ats-Tsauri dikatakan lebih rajih? Karena ada mukhalafah di situ. Ya, ada mukhalafah. Apa mukhalafahnya? Apa namanya syadz? Definisi syadz, mukhalafatus thiqah liman huwa aula minhu wasfan aw adadan. Syadz, hadis syadz itu mukhalafatus thiqah, penyelisihan perawi yang thiqah kepada atau terhadap perawi-perawi yang lain yang lebih kuat dari sisi sifat dan dari sisi jumlahnya. Contoh gambarannya, misalkan contoh Abdurrahman, dia mengatakan saya melihat ayam warna hitam depan masjid. Kemudian Abdul Hakam bilang saya melihat ayam hitam depan masjid. Kemudian Atoya bilang saya melihat ayam hitam depan masjid. Tahu-tahu si Rafa bilang saya melihat ayam botak depan masjid. Kira-kira antum lebih percaya omongan siapa? Tadi Abdurrahman, si Abdul Hakam, terus Atoya mengatakan saya melihat ayam hitam depan masjid. Tahu-tahu Rafa bilang saya melihat ayam botak depan masjid. Antum lebih percaya omongan siapa? Tiga orang itu tadi, ya. Sehingga yang sedikit itu disebut dengan syadz. Ya. Fa'ala kullin fal matan sahih bisyawahidihi allati taqaddamat. Maka apapun kondisinya, matannya secara hukum asal sahih dengan penguat-penguat yang telah lalu. Wa amma qawlu annal iman tu'minu billahi wa malaikatihi ila akhirih fahiya ahadits sahihah katsira ma'lumah fi sahihain wa ghairihima bihadzal ma'na. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya dan seterusnya, ini hadis-hadisnya sahih banyak sekali. Hadis-hadis yang sudah dimaklumi banyak dalam Bukhari Muslim dengan makna seperti ini. Wa fi hadzal hadis fassara al-Islam bil a'mal adh-dhahira wal batinah. Tsumma, pada hadis-hadis ini Islam itu ditafsirkan dengan amalan-amalan yang zahir.
Tsumma fussiral iman bil a'malil batinah. Kemudian iman ditafsirkan dengan amalan-amalan yang batin. Wala munafat, dan tidak ada kontradiksi antara keduanya. Jadi kalau definisi Islam apa? Islam itu amalan-amalan yang zahir. Kalau iman itu apa? Amalan-amalan yang batin. Ana mau tanya sama antum. Apa itu iman? Yang antum ketahui tentang iman. Iman itu apa saja? Mencakup apa saja, Rifki? Apa saja amalan batin? Salat. Apa sah? Ana mau tanya, rukun iman itu apa sih? Hah? Mentauhidkan Allah. Apa lagi? Beriman antumina billah, beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para nabi dan para rasul. Kemudian hari kiamat. Kemudian beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Kalau Islam itu apa? Abdurrahman, apa Islam? Enggak tahu, belum tahu. Bukan enggak tahu, belum tahu. Yang antum tahu apa, Beh? Rukun Islam. Tahu enggak rukun Islam apa? Hah? Pernah belajar di sekolah? Apa? Itu yang di belakang antum. Gani, rukun Islam apa? Hah? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa lagi? Salat, apa lagi? Hah? Puasa, apa lagi? Zakat, apa lagi? Haji bagi yang mampu. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, itu semua amalan hati. Amalan yang batin. Sedangkan salat itu di mana? Di badan ini kan, gerakan kan? Bayar zakat itu kelihatan kan? Puasa itu kelihatan di badan kan? Nah, itu semua amalan zahir. Ya. Jelas ya? Falafzul Islam, maka lafaz Islam idza ufrida dakhala tahtahu ahkamul iman. Sehingga lafaz Islam kalau dia disendirikan maka masuk padanya hukum-hukum iman. Walabud, dan pasti. Wa kadza lafzul iman. Demikian juga lafaz iman idza ufrida dakhala tahtahu ahkamul Islam. Demikian juga lafaz iman kalau dia disendirikan maka akan masuk dalamnya hukum-hukum Islam. Li hadis, berdasarkan hadis Wafda Abdul Qais. Berdasarkan hadis Wafdi Abdul Qais, utusan Abdul Qais. Lamma atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala utusan tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Atadrun mal iman billahi wahdah?" Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah semata? Qalu Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasul, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah ila akhiril hadis. Rawahul Bukhari Muslim. Jelas? Lihat di sini dalam hadis Wafdu Abdul Qais, Nabi SAW berkata kepada mereka, atadrun mal iman? Tahukah kalian apa itu iman? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul menyebutkan apa? Iman itu engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat. Jelas? Dalam hadis ini apa? Konteksnya apa? Rasul mengatakan apa itu iman? Kata para sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasul ngasih tahu, iman itu engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian engkau mendirikan sholat, engkau bayar zakat, engkau berpuasa, engkau berhaji. Pertanyaan sama antum, ini rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam sebenarnya kah? Sebenarnya hukum Islam. Namun Nabi SAW memberikan pertanyaan apa itu iman. Lalu Rasul menjawab iman itu adalah rukun Islam. Sehingga iman dan Islam itu sama. Lafaz iman ketika disebutkan sendirian maka yang dimaksudkan adalah Islam. Lafaz Islam ketika disebutkan sendirian maka yang dimaksudkan adalah iman. Ketika antum ditanya apakah Anda seorang muslim? Sama dengan pertanyaan apakah Anda seorang mukmin? Ketika ditanya apakah Anda seorang mukmin, sama dengan pertanyaan apakah Anda seorang muslim. Difahami? Seperti itu. Di sini kata Syekh Utsman As-Salimi, faja'ala arkanal Islam minal iman.
di sini Nabi SAW menjadikan rukun Islam bagian dari iman. Wa idza jtama'a fil lafdhin wa idza jtama'a fil lafdhi islamun wa imanun iftaraqa fil ma'na. Sehingga apabila pada suatu lafaz berkumpul lafaz Islam dan iman, maka maknanya berbeda. Jadi kalau ada dalam satu konteks ayat Al-Quran atau konteks hadis, ya, terkumpul lafaz iman, terkumpul lafaz Islam, maka yang dimaksudkan dengan lafaz iman adalah rukun-rukun iman, yaitu amalan-amalan yang batin. Sedangkan yang dimaksudkan, kata Syekh Utsman As-Salimi, sehingga apabila berkumpul dalam satu lafaz Islam dan lafaz iman, maka maknanya berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hina sa'ala Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Jibril alaihi salam mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Disebutkan dalam hadis, Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Lanjutkan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wa tahujjal bait in istata'ta ilahi sabila. Kata Jibril, "Ya Muhammad, apa itu Islam? Kabarkan kepadaku tentang Islam." Kata Rasul, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, engkau mendirikan salat, engkau bayar zakat, engkau puasa, engkau haji. Wa qala akhbirni anil iman. Kemudian Rasul bertanya, Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Faqal, apa kata Rasul? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu, kata Rasul, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Fala budda minal imani zahiran wa batinan kama yaqulul ulama. Maka harus beriman, ya, harus yang namanya iman itu harus ada padanya zahir dan batin. Sehingga pada seseorang itu tidak bisa dia beriman secara batin tapi zahirnya tidak boleh. Katanya aku beriman kepada Allah tapi dia tidak sholat, boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang namanya iman itu ada keyakinan dalam hati, ada perbuatan. Difahami? Jadi yang namanya iman ada keyakinan, ada perbuatan. Qaulun wa amalun, kata sebagian salaf. Iman itu qaulun wa amalun. Ya. Kama yaqulul ulama, sebagaimana dikatakan para ulama, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarhi wal arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Itu adalah iman. Ana ulangi, apa iman itu? Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati. Dan wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan pengamalan dengan anggota badan. Fahuwa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Siapa yang bisa mengulangi definisi iman? Anak-anak tahfidzul Quran, 3 orang tunjuk tangan dapat bonus. Apa definisi iman? Tunjuk tangan cepat. Anak-anak tahfidz dulu, 3 orang. Apa itu iman? Yang bisa jawab? Anak-anak tahfidz. Cepat. Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Apa definisi iman? Tunjuk tangan. Pak Abdullah kamu baru datang. Yang lain, apa iman itu? Azka apa? Apa? Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, beramal dengan anggota badan. Itu baik. Belum. Siapa ya? Apa sob?
Nggak kata Abdurrahman bisa jawab. Jawablah. Dapat hadiah. Salman. Madaina ya Allah, antum nggak ketemu bisa jawab. Atau ya apa katanya? Enggak, antum dengar enggak anak ngomong tadi? Hah? Anak ngomong apa tadi? Apa Rafiki? Hmm. 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 Ya, benar Hasan tak cukup Rifki mewakili. Nanti deh antum keluar nanti beli cariin minuman untuk Rifki. Ya. Beliin es krim Momoyo itu. Ya. Ya. Kalau nggak salah ada yang harga 18.000 atau berapa gitu. Ya. Segitulah pokoknya. Jangan yang besar itu 35.000, sekitar yang 18 atau berapa gitu. Pakai uang dapur. Ya. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Serta iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu bisa bertambah kalau antum menjalankan ketaatan kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan iman akan berkurang tatkala antum melakukan perbuatan dosa. Jelas? Itulah definisi iman. Wallahu ta'ala. Shawab, naktafi bihadzal qadar.